Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para pemirsa Saludin Hasim Official di mana saja berada, bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali dalam sebuah konten acara murajaah ayat-ayat pilihan. Insya Allah kita akan menyimak surah An-Nahl dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayat 26. Saya ulangi, dimulai dari ayat 15 sampai ayat 26. Ya. Baik, saya mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين
ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa ayat yang barusan kita dengarkan tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekurang-kurangnya 3 pelajaran penting. Pelajaran yang pertama itu adalah menjelaskan, mengabarkan kepada kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, kemudian juga menjelaskan kepada kita tentang karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak terduga. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan yang tiada terbatas, dan Allah juga punya kehendak untuk memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya dengan nikmat yang tidak pernah disangka-sangka dari mana datangnya. Di antara bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang perlu mendapatkan perenungan dan perhatian kepada kita sekalian adalah seperti disebutkan di dalam ayat ini, misalnya Allah memancangkan gunung-gunung di dalam bumi, di bumi, agar bumi tidak berguncang bersama kita hambanya. Kemudian Allah ciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kita manusia mendapatkan petunjuk. Allah juga ciptakan tanda-tanda dengan bintang-bintang agar kita juga manusia mendapatkan petunjuk. Ya, para ahli geologi ya yang meneliti tentang tanah, tentang bumi, ya, pertambangan, ya, pengairan, kemudian perbintangan, ya. Mereka-mereka yang punya keahlian pakar, ya, kepakaran khusus tentang ilmu ini, tentu pengetahuan mereka, penjelasan ilmu pengetahuan dari mereka itu jauh lebih terperinci, ya, dibandingkan dengan kita yang barangkali mengetahui sesuatu secara umum saja, secara garis besarnya saja. Itu diantara tanda-tanda kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia yang tidak kita duga-duga. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian betapa nikmat Allah itu sangat banyak. Saking banyaknya nikmat Allah, dan kalau kita ingin berusaha menghitung nikmat Allah, maka manusia dengan segala keterbatasannya tidak akan sanggup menghitung nikmat dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ya. Kemudian Allah juga mengingatkan kepada kita sekalian bahwa segala apa yang kita rahasiakan, apa yang kita nampakkan, apa yang kita sembunyikan, semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menghisap kita. Ya, supaya menjadi bahan peringatan, perhatian. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari ayat yang barusan kita dengarkan tadi adalah dampak ketakaburan manusia. Dampak ketakaburan manusia. Ya. Dalam ayat ini dijelaskan kepada kita sekalian bahwa orang-orang musyrik
ya, orang-orang musyrik itu tanda ketakaburan mereka adalah mereka tidak beriman kepada hari akhirat, tidak percaya dengan hari pembalasan, ya, tidak akan percaya dengan hari perhitungan amal. Kemudian mereka juga tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sembahan-sembahan yang lain, menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka memuja dan menyembahnya. Ya. Kemudian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dibacakan kepada mereka bukti-bukti kebenaran, dihadirkan kepada mereka nas-nas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan seterang benderang, apa yang keluar dari lisan mereka? Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah dongeng, cerita-cerita masa lalu yang tidak ada lagi korelasinya dengan apa yang dilakukan oleh manusia pada hari ini. Na'udzubillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa sombongnya kita manusia. Allah sudah menghadirkan kepada kita bukti, ya, yang harusnya, ya, pada saat kita dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, panggilan keimanan kita, ya, semakin bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, pelajaran berikutnya adalah ucapan-ucapan manusia, ucapan-ucapan kita manusia ini tanpa kita sadari, ya, itu memiliki dampak, memiliki pengaruh, ya. Ucapan yang buruk, ucapan dan sangkaan-sangkaan yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Allah catat, innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ucapan manusia yang meragukan keesaan Allah, tidak percaya dengan hari pembalasan. Mereka menyangka bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala hanya ucapan-ucapan masa lalu, cerita-cerita dongeng masa lalu, kelak akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita ucapkan? Sementara di hari kiamat nanti, di hari pembalasan, semua anggota badan kita ini terkunci. Mulut kita terkunci, kita tidak lagi bisa berkata apa-apa, tidak bisa melakukan pembelaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang sangat pedih, ya, apa yang kita upayakan di dunia, ya, akibat dari perkataan-perkataan kita itu, Allah akan memberikan siksanya. Allah akan hinakan kita. Segala apa yang kita upayakan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangunan-bangunan yang kita bangun, justru bangunan itu akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anggota badan kita. Bagaimana pelajaran terdahulu, umat-umat terdahulu, Qarun dengan segala kesombongannya, Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya ke dalam bumi beserta harta kekayaan yang selama ini dia upayakan. Itu diantara beberapa contoh-contoh, ya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia hendaknya menyadari bahwa sehebat apapun, sekuat apapun, ya, seluas apapun pengaruh dan kekuasaan yang kita miliki hari ini, sesungguhnya tidak akan ada yang bisa mengalahkan, ya, apalagi menyamai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ayat-ayat yang kami bacakan tadi, yang diperdengarkan oleh ananda kita, semakin menambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengkaji, mempelajari, mengambil pelajaran dan berusaha untuk mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Karena kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kitabnya Al-Qur'an. Terima kasih banyak atas segala kesabarannya, kesetiaannya menonton channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita semuanya kepada jalan kebenaran. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.